Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Istirahat dalam Kristus. Pelajaran ke-13, Istirahat yang terakhir. Selasa, 21 September. Siap melaksanakan instruksi. Gambaran besar nubuatan tentang sejarah tidak hanya memungkinkan kita untuk duduk dan tidak melakukan apa-apa saat peristiwa-peristiwa terjadi, peristiwa-peristiwa yang benar-benar tidak dapat kita kendalikan. Seringkali sikapnya adalah, ya, peristiwa-peristiwa akhir akan terjadi seperti yang dinubuatkan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan selain hanya mengikuti saja? Tapi itu bukan bagaimana orang Kristen berhubungan dengan dunia di sekitar mereka, dan terutama dengan peristiwa-peristiwa akhir. Wahyu pasal 14 memberitahu kita bahwa tujuan kita saat ini dalam sejarah adalah untuk memberitahu orang lain tentang penghakiman Allah dan membantu mereka bersiap bagi kedatangan Yesus yang kedua. Bacalah Wahyu 14 ayat 6-12. Apakah yang diajarkan di sini dan apa yang harus kita kabarkan kepada dunia? Mengapa pesan ini sangat mendesak? Sebagai orang yang sedang menunggu kedatangan Tuhan, kita percaya bahwa kebenaran masa kini ditemukan khususnya dalam ayat-ayat ini yang kita sebut sebagai pekabaran 3 malaikat. Di sini kita menemukan esensi dari apa panggilan kita saat ini dalam sejarah bumi. Perhatikan, pekabaran ini dimulai dengan Injil yang kekal, berita indah tentang kematian dan kebangkitan Kristus yang menjadi satu-satunya harapan keselamatan kita. Ada juga pekabaran bahwa telah tiba saat penghakimannya, sebuah petunjuk jalan yang kuat yang menunjuk pada akhir zaman. Kemudian, ada juga panggilan untuk menyembah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, berbeda dengan amaran yang menakutkan tentang mereka yang tinggal di Babel, menyembah binatang dan patungnya. Akhirnya, ada penggambaran umat akhir zaman Allah. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Bacalah Wahyu 14 ayat 11. Apakah yang dikatakan tentang kurangnya istirahat bagi mereka yang menyembah binatang dan patungnya? Tidak ada istirahat siang atau malam bagi mereka yang menyembah binatang dan patungnya. Meskipun ada berbagai gagasan mengenai apa arti tepatnya ini, semua akan setuju bahwa orang-orang ini tidak mengalami jenis istirahat yang Allah tawarkan kepada mereka yang setia kepadanya. Di dalam Wahyu 14 disampaikan bahwa pekabaran Allah yang terakhir harus disampaikan dengan cepat kepada setiap bangsa, suku, bahasa dan kaum untuk mempersiapkan dunia ini bagi kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Ini merupakan pekabaran Injil kekal dari kasih karunia Allah yang luar biasa bagi dunia ini. Ini juga merupakan sebuah panggilan dalam terang Injil untuk menghidupkan kehidupan penurutan kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dalam segala yang kita lakukan di dalam setiap aktivitas kita di dalam hari-hari penghakiman. Ini adalah sebuah panggilan dalam zaman yang tidak mengenal Tuhan untuk menyembah Tuhan dengan penuh roh dan kebenaran sebagai Sang Pencipta. Ini juga adalah sebuah pekabaran pengharapan di akhir zaman ini. Itulah sebabnya Rasul Yohanes memberikan kita dorongan. Jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa. Siapa dia? Yaitu Yesus Kristus yang adil. Penghakiman Allah yang terakhir adalah adil. Yesus dapat mewakili hanya kepada mereka yang menyerahkan akan kehidupan mereka kepada Tuhan dan oleh iman menerima kehidupan dan kematiannya atas kepentingan manusia. Ada 2 ciri umat Allah yang disampaikan di dalam pelajaran ini. Menuruti akan perintah Allah oleh karena kasih kita kepada Tuhan atas pengorbanan yang Yesus buat di kayu salib, dan keselamatan diberikan kepada kita, dan beriman kepada Yesus, berkeyakinan sepenuhnya kepada Yesus, dan memiliki kepercayaan sepenuhnya kepada Kristus. Peristiwa-peristiwa terakhir sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali sementara terjadi di dunia ini. Karena itu, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Kami siap melaksanakan instruksi yang disampaikan Tuhan di dalam firman-Mu, untuk kami terus setia kepada Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.